Oke, hari ini insya Allah kita akan melanjutkan tentang pengantar geometri ruang. Kalian boleh, kemarin kita udah belajar yang poin 1, 2, dan 3 ya, tentang unsur-unsur bangun ruang. Terus kemudian kita udah belajar juga tentang benda putar dan hubungan titik, garis, dan bidang yang kemarin kita udah pelajari. Nah, hari ini insya Allah kita akan menyelesaikan lebihnya ya, 1.4 sampai 1.7 tentang kedudukan titik, garis, dan bidang. Kita mulai dari yang pertama. Oke, ini adalah yang pertama. Boleh minta bantuan sama teman-teman. Belina minta tolong sama Andika. Boleh Andika dibacakan? 1.4. Assalamualaikum Andika. Iya, Bu. Yuk, boleh dibaca 1.4. 1.4. Kedudukan titik dan garis pada bidang. Perhatikan gambar berikut. Bawahnya, Bu, yang A, Bu. Iya. Berdasarkan gambar di samping diperoleh dapat disimpulkan sebagai berikut. Karena P pada bidang ABCD maka dikatakan bahwa bidang ABCD melalui titik P. Karena AC pada bidang ABCD maka dikatakan bahwa bidang ABCD melalui garis AC. Udah, Bu, Oke. apa-apa lagi? Lanjut. B. Titik D. Titik D dan garis AC sebidang yaitu bidang ABCD, tapi titik D tidak pada garis AC. Jika suatu titik dan suatu garis sebidang maka kemungkinan adalah titik terletak pada garis dan titik tidak terletak pada garis. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah posisi atau kedudukan titik pada dan garis pada bidang ya. Seperti yang kalian lihat di sini ada sebuah balok ya, sebuah balok A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian ada sebuah titik P ya, ada sebuah titik P, di mana P berada di alas A, B, C, D. Ya, kemudian yang pertama dulu ya, kita melihat yang pertama. Apakah, oke, silakan dijawab ya. Apakah P itu ada di bidang bawah, bidang alas? Jawabannya iya. Iya apa enggak? Ya. Iya, Ya. betul. Nah, artinya apa? Karena dia ada di bidangnya, maka kita bisa katakan bahwa ABCD melalui titik P atau sebaliknya titik P itu melalui ABCD. Kenapa? Karena titik P ada di bidang itu. Jelas ya yang kalimat yang pertama ini ya. Nah, kemudian kalimat yang kedua, karena AC, kita lihat AC, udah kelihatan AC, garis AC udah kelihatan? Kelihatan? Ya, kelihatan. Oke, kelihatan. Nah, si AC ini itu adalah apa sih, garis apa sih di balok nih, garis apa namanya? Garis apa namanya? Depannya D, habis itu I. Garis? Diagonal. Diagonal. Diagonal dalam bangun ruang itu ada dua ya, ada diagonal sisi, ada diagonal ruang. Maka si AC ini diagonal apa, Kak? Ruang. Ruang? Sisi. Diagonal sisi. Kenapa ya ada dinamakan diagonal sisi? Karena dia ada di sisinya. Jadi garis itu ada di apa namanya, di dinding-dindingnya gitu. Di bawah ya, ini di alas nih, si AC adalah diagonal sisi, benar, karena dia diagonalnya ada di bidang alas. Kalau misalnya Bu Lina sebutkan FC, FC diagonal apa FC? Sisi. Diagonal sisi juga, karena ada di tembok sebelah kanan. Kalau DG, itu diagonal apa? Diagonal sisi juga karena dia ada di tembok belakang kayak gitu ya. Nah, terus bagaimana dengan diagonal ruang? Maka diagonal ruang itu diagonal, garis diagonal bidang ruang. Bidang ruang itu apa ya? Berarti dia ngebelah ruangan. Contohnya di sini apa? Misalnya Bu Lina ambil EC gitu ya. Bu Lina bedain garisnya. Nah, EC ini diagonal ruang. Ya. Kenapa? Karena dia apa namanya, kayak ngebelah ruangan gitu.
Ya, EC adalah diagonal ruang. Nah, itu intermezzo aja sih. Kita mau ngomongin tentang si garis AC tadi ya, si diagonal sisi. Nah, si AC itu kan berada di bidang alas ya. Artinya apa? Artinya kita bisa katakan bahwa bidang ABCD melalui garis AC atau kebalikan. AC melalui si bidang ABCD. Maksudnya gitu. Kata-kata melalui itu intinya itu. Ya, paham ya sama sini ya insya Allah ya. Ya, kita lanjutkan yang kesimpulan kedua. Jadi, untuk sekarang gini, apakah dia bilang gini, suatu titik dan suatu bidang, ya, suatu titik dan suatu bidang itu kemungkinannya ada dua. Yang pertama, titik itu terletak di garis dan tidak terletak di garis. Nah, contoh gampangnya gimana? Misalnya Bu Lina punya sebuah garis, taruhlah di sini ya, sebuah garis gitu. Misalnya ini P dan ini Q, ya. Posisi titik tuh ada dua kemungkinan. Yang pertama, titiknya ada di garis itu. Contohnya misalnya ini. Misalnya Bu Lina punya titik A dan ada titik B di sini. Posisinya kemungkinan ada dua. Si titik itu berada pada garis, yaitu si titik A, atau dia ada di luar garis, yaitu si titik B tadi. Nah, itu dia. Ini adalah dasar untuk pelajaran besok hari, gitu ya. Karena ada dua ini. Nanti kita untuk terkait dengan mencari jaraknya gimana. Kayak gitu. Paham ya? Kalau di sini dia ngomongin titik P. Titik P ini berada pada garis AC. Tapi titik D itu tidak berada pada garis AC. Dia di luar nih. D-nya tuh ada di luar. Di luar dari AC. Ya. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya? Jelas? Jelas insya Allah ya? Jelas nggak? Jelas? Jelas, Bu. Jelas ya, baik. Insya Allah ya, lanjut kita ke kedudukan garis dan garis. Nah ini dia nih, ini yang kadang-kadang suka bikin bingung nih. Boleh minta tolong dibaca sama Elvita? Ya, Bu. Yuk, dibaca yuk. Gambar di samping menunjukkan bahwa garis AH dan garis PD tidak sejajar, sehingga melalui kedua garis itu tidak dapat dibuat sebuah bidang datar. Jika dua buah garis tidak dapat dibuat suatu bidang datar, maka dikatakan kedua garis itu bersilangan. Garis A dan EG bersilangan. Garis AH dan DB bersilangan. Dua buah garis yang bersilangan, maka keduanya tidak terletak pada suatu bidang dan keduanya tidak mungkin mempunyai titik Persekutuan. Ya, Bulina tipe kurang T. Baik, terima kasih. Di sini ada balok lagi ya. Kita bisa menggarisbawahi gitu ya. Sebuah garis bersilangan tuh maksudnya apa gitu ya. Jadi seperti yang tadi Bulina bilang ya, kalau posisi antara garis sama garis tuh kemungkinan ada 3 ya. Yang pertama adalah bersilangan, berpotongan, yang sejajar. Mungkin kalau sejajar kita akan lebih mudah melihatnya gitu ya. Tapi kalau misalkan bersilangan sama berpotongan ini kadang-kadang bikin kita bingung gitu kan. Maka udah karena itu kita nanti akan coba menyimpulkan apa sih maksudnya kalau bersilangan, apa sih itu berpotongan. Nah, di sini, ini udah ada ya sebenarnya ya. Dua buah garis bersilangan artinya apa? Tidak terletak pada satu bidang. Terus apa lagi? Dan tidak memiliki titik sekutu. Kemarin Bu Lina udah ngomong ya. Titik sekutu itu apa? Titik sekutu. Titik yang apa, Kak? Titik yang dimiliki oleh dua belah pihak gitu ya. Dia nggak punya titik sekutu. Oke, kita lihat ya. Kita lihat si balok nih. Kalian semuanya lihat ke garis AH. Semuanya kelihatan AH? AH ada di bidang apa? Ada di tembok mana? Kiri, kanan, atas, bawah? Kiri. Kiri, betul. AH ada di tembok sebelah kiri. Sekarang si EG. EG ada di mana?
di bidang Atas. di bidang atas. Maka dua buah garis ini nggak bisa dibikin satu bidang. Ya nggak ketemu nanti. Ya nggak ketemu. Nggak percaya. Kalau nggak percaya coba ya kita hubungkan. Apakah dia bisa? Apakah dia membentuk sebuah bidang yang normal? Kan nggak mungkin ya kalau misalkan kita hubungkan nih misalnya ya. Sorry. Kalau kita hubungkan kan jadinya gimana tuh? Ya hubungkan aja ya. Oke kita cobain ya. Nih. Tapi Bu Lina nggak bikin bagus. Loh, kayak gini. Apakah ini sebuah bidang datar? Enggak kan? Nggak mungkin ya, karena dia meliuk-liuk seperti itu. Maka dia itu karena dia berada di bidang yang berbeda. Kayak gitu. Makanya dia dibilang bersilangan. Dia nggak bakal ketemu. Ya, dia nggak bakal ketemu. Maka dia tidak memiliki perpotongan. Maka kalau kita simpulkan yang namanya bersilangan, garis bersilangan itu kalau dia berada di bidang yang berbeda dan tidak memiliki titik sekutu. Dah, pegang itu. Ya, nanti kalau misalkan ngelihat garis-garis lagi, oke, mungkin Bu Lina kasih contoh lagi ya. Misalnya teman-teman boleh lihat garis HD, udah kelihatan garis HD? HD ada? Kelihatan? HD, DH. Nah, dengan garis FC. FC. Kelihatan FC? Ya. Nah, apakah HD dan FC itu dia bersilangan? Iya nggak? Iya. Iya, karena dia nggak ada di bidang yang Sama. sama. HD-nya ada di belakang di sini, ya. FC-nya di sini. Nggak bakal bisa dibikin, nggak ketemu dia. Nggak akan ketemu. Nah, ini juga salah satu contoh dari garis yang bersilangan. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan garis berpotongan. Nah, nih boleh minta tolong lagi baca Fajar. Silahkan. Gambar di samping menunjukkan bahwa garis HB dan AG mempunyai titik persekutuan atau berpotongan, yaitu O, sehingga keduanya berada pada bidang yang sama, yaitu bidang ABGH. 2. Garis BD dan FH sejajar, maka keduanya berada pada satu bidang yang sama, yaitu bidang BD-FH, tetapi keduanya tidak mempunyai titik Tidak memiliki titik persekutuan. Ya, jadi ini adalah yang kedua dan yang ketiga, garis potongan berarti dia punya titik potong, dan dia berada di bidang yang sama. Oke, Bu Lina ulangi, garis berpotongan ini lawannya dari bersilangan. Kalau bersilangan, beda bidang, nggak punya sekutu. Kalau berpotongan, punya titik sekutu atau titik potong, dan pada bidang yang sama. Ya, itu berpotongan, sorry. Nah, kemudian gambarnya contohnya yang seperti apa? Contohnya di gambar yang satu ya. Gambar yang I ini, dia bilang kalau si AG sama HB itu dia berpotongan. Berpotongannya di mana? Di titik potongnya, yaitu si O nih. Ini adalah titik potong. Nah, berarti dia berpotongan gitu ya, si AG sama si HB. Nah, bagaimana dengan garis yang sejajar? Garis sejajar tuh garis yang apa namanya, posisinya sama gitu loh. Kalau dia diperpanjang nggak bakal pernah ketemu. Gitu ya, posisinya sama. Ingat, posisinya sama dan dia diperpanjang nggak pernah ketemu. Kayak gitu. Dan dia berada di bidang yang sama. Kayak gitu. Nah, kita bikin ya kesimpulannya ya. Dari 3 garis ini, kita bikin kesimpulannya. Jadi posisi garis ke bidang tuh ada berapa macam? Kedudukan garis sama garis tuh ada berapa macam tadi? Ada 3 ya. Boleh bantu? Kedudukan garis ada? Ada 3. Yang pertama apa? Garis
Garis bersila. Bersilangan. Syaratnya apa bersilangan? Tidak memiliki titik apa? Sekutu. Terus yang kedua apa? Tidak sebidang. Berada di bidang yang tidak sama. Berada di bidang yang berbeda. Nah, itu bersilangan, ya. Yang kedua kalau dia apalagi yang kedua berpotongan ya. Yang kedua garis berpotongan. Berpotongan apa? Berpotongan? Syarat yang pertama yang langsung kelihatan memiliki titik potong. Titik potong. Terus? Udah sih cukup ya sebenarnya. Dia punya titik potong aja atau titik sekutu ya. Udah cukup. Kita bisa bilang kalau dia itu sekutu. Nah, yang ketiga, garis yang sejajar. Nah, garis sejajar ini, aduh, pencet dah. Sejajar, ya berarti dia tidak akan pernah memotong kayak gitu. Posisinya sama lah intinya gitu. Nah, Bu Lina mau bikin kubus, nanti kita coba lihat ini maksudnya garis apa posisinya gitu ya. Gambarnya di mana? Di sini aja deh di bawahnya ya. Oke, kita bikin kubusnya. Oh, nggak usah, kita ambil dari sini aja. Ya, dari sini. Bisa nggak diambil? Oke, bisa. Alhamdulillah. Oke, kita ambil di sini. Nanti kalian jawab ya. 1 artinya garis itu bersilangan. 1 itu bersilangan. Jadi kalau misalkan yang Bu Lina sebutin itu adalah bersilangan, nanti bilang aja 1 gitu ya. 1 bersilangan, 2 itu berpotongan. Yang ketiga itu sejajar. Oke, yang pertama. AB dan HG. Posisinya apa? 1, 2, atau 3? Oh, Bu Lina panggil aja deh satu-satu ya. AB sama HG. Tadi sama mana saja? Hakim. Hakim. Ya, Bu. Ya, AB sama HG posisinya apa, Kim? 3, Bu. 3. 3 itu apa? Sejajar. Benar ya? Sejajar. Oke, sip. Cakep. Jabar. Jabar BC sama EH. BC sama EH. 3 sejajar. Sejajar, cakep. Lanjut, Nabila. Nabila BE sama HC. Sejajar. Iya, betul. Habis Nabila, Najma. Najma BC sama DC. Apa? BC sama DC apa, Mak? Potong. Bersilangan. Bersilangan. Oke, kita lihat. Kita gambar biar kelihatan ya. Tadi BC mana BC? Oh ini ya BC ya. Ibu pakai pulpen merah. Terus habis itu DC di sebelah sini. Oke, apakah dia bersilangan? Apakah dia berada di bidang yang berbeda? Oh iya. Oh iya. Dia memiliki titik potong nggak? Titik sekutu punya nggak? Punya. Punya betul. Titik apa? Titik C. Betul, titik C. Maka dia adalah berpotongan atau bersilangan? Potongan. Berpotongan. Masih Najma ya. DA dan GC.
Potong, silang. Silang? DA sama GC. Silang ya? Iya. Jawabannya apa teman-teman yang lain? Silang apa potong? Silang. Silang. Silang ya. Oke, silang. Alhamdulillah. Ya, betul silang. Jangan takut ya. Masih enggak. Udah, lanjut panca. Panca GF sama EA. Apa? Salah. Siapa tadi? Panca. Silang. Mana oke, benar ya? Benar ya teman-teman ya? Oke, alhamdulillah. Afwan. Afwan CB sama FB. FB apa? Afwan. Assalamualaikum Afwan. Katanya lagi di kamar. Lagi di kamar mandi. Iya Bu, kata dia Bu. Oke, Windy, CB sama FB, Windy. Win, CB sama FB, sorry. FB. CB sama FB, CB, bersilang deh. FB. Bersilang. Bersilang ya. Oke, kita lihat ya. Mana sih CB yang ini ya. CB yang ini yang di bawah. Sorry, yang ini. Kemudian FB yang ini ya. Bersilangan apa? Bersilangan nih, masih tetap bersilangan nih kalau udah digambar. Coba lihat gambarnya. Masih bersilangan? Enggak. Harusnya berpotongan di B atau di B, benar di B. Jadi kalau kita lihat ya, kalau ada kata-kata berpotongan tuh bisa dilihat apa sih? Ada huruf biasanya yang sama ya. Biasanya loh, nggak semua ya. Tapi biasanya tuh salah satunya kalau misalkan ada yang sama itu udah tanda-tanda dia berpotongan. Gitu ya. Satu kali lagi deh. Fajar. Coba kalau Fajar DE sama BG. DE dan BG. DE sama BG apa? DE sama BG? Tahu. DE sama BG. Apa? DE sama BG. Bersilangan. Oke, cukup ya untuk tebak-tebakan berhadiah. Oh, enggak berhadiah. Tebak-tebakan untuk memperkaya. Apa itu? Mana sih yang bersilangan, mana sih yang sejajar, mana sih yang berpotongan. Insya Allah kalian udah paham ya. Terbukti kalian sudah bisa menjawab soal-soal atau posisi-posisi yang Bu Lina minta. Oke, next ya. Kita masuk ke kedudukan garis dan bidang. Oke, Bu Lina tadi bacanya sampai Hakim sekarang. Hakim boleh baca Hakim 1.6. Assalamualaikum Kim. Ibu ya Bu. Ya. Kedudukan garis dan bidang dalam ruang. Gambar di samping menunjukkan bahwa titik C dan E di luar bidang BDHF. Titik O adalah titik persekutuan antara garis CE dan bidang BDHF. Titik O disebut titik potong antara garis CE dengan bidang BDHF. Semua garis yang sejajar CE memotong bidang BDHF. Oke, ya jadi garis dan bidang ya posisinya ada yang dia memotong sama yang nggak memotong ya. Cuma di sini dia menekankan maksudnya memotong itu seperti apa. Nah teman-teman bisa lihat ya, kayaknya juga udah jelas sih yang tadi dibacakan ya insya Allah. Dia bilang si CE itu ada di luar bidang BDHF, benar ya? Di luar bidang. Nah kalau titik di luar bidang tuh ya kemungkinannya dia bisa memotong atau tidak memotong, intinya gitu. Kalau dia memotong berarti dia punya perpotongan atau titik sekutu
Gitu ya, ada titik sekutu. Nah, di gambar ini si CE ini kalau kita hubungkan dia akan menembus ya, menusuk gitu, nusuk si bidang BDHF ya. Bidang BDHF ini disebut sebagai bidang diagonal ya. Ini disebut sebagai bidang diagonal. Jadi ada diagonal sisi, garis diagonal sisi, ada garis diagonal ruang, ada bidang diagonal. Nah, ini adalah bidang diagonal. Nah, di sini kalau kita lihat ya, kalau Bu Lina boleh mengkoreksi gambar Bu Lina sendiri. Di sini tuh sebenarnya titiknya pertama itu dari sini ke sini itu kelihatan lah ya. Kita bisa bilang dia nggak putus-putus lah. Nanti dia nembus di titik O, kemudian lanjutin sampai ke titik C yang di sini baru nih dia putus-putus. Kayak gitu. Nah, ketika sebuah garis itu memotong sebuah bidang, maka pasti akan ada yang namanya titik sekutu. Yang mana tuh? Nah, di sini ini adalah titik sekutunya. Si O ini adalah titik sekutu. Titik yang dimiliki oleh garis EC juga titik yang dimiliki oleh bidang BDHF. Maka kalau misalkan ada sebuah garis memotong sebuah bidang, garis-garis yang sejajar dengan garis itu pasti akan memotong juga. Contoh ya, misalnya Bu Lina punya lagi garis di sini yang sejajar gitu. Jangan merah lagi deh. Misalnya biru gitu. Oke, sini. Kalau Bu Lina bikin gambar garis lagi yang sejajar dengan si EC, dia pasti akan memotong juga di sini. Gitu. Ya, mohon maaf ini agak melengkung-lengkung ya karena nggak pakai penggaris. Intinya dia yang sejajar sama si EC nanti dia pasti akan memotong bidang itu juga. Kayak gitu. Sampai sini paham? Jelas ya insya Allah ya? Oke, lanjutkan Hakim baca yang bawahnya. Hakim boleh dilanjutkan bacanya? Gambar di samping menunjukkan bahwa garis PQ memotong bidang ABCD di P. AC dan BD berpotongan di P. Dan keduanya pada bidang ABCD. AC, ini bacanya apa, Bu? Ada yang tahu nggak bacanya apa itu? Apa? Tanda apa tuh kayak gitu tuh dalam matematika? Berpotongan. Berpotongan tegak lurus atau kita ngomongnya tegak lurus sih biasanya ya. Tegak lurus, Bang. AC tegak lurus, PQ dan BD tegak lurus, PQ. Jadi PQ tegak lurus bidang ABCD. Jika PQ tegak lurus bidang ABCD, maka PQ tegak lurus semua garis pada bidang ABCD. PQ tegak lurus BC atau tegak lurus persilangan. PQ sama tegak lurus DC atau tegak lurus persilangan. Iya, terima kasih banyak. Oke, jadi ini kita mau ngomongin lagi. Nah, berpotongan itu juga ada yang namanya berpotongan tegak lurus ya. Jadi dia berpotongannya tegak lurus kayak gitu. Nah, kalau dilihat ya teman-teman, dilihat di sini Peki itu memotong. Iya, memotong ya, memotong si bidang alas di P. Di mana titik persekutuannya adalah si P ini. Ya, ini adalah titik persekutuannya. Oke, udah kita udah lihat ya. Kemudian dia bilang lagi AC dan BD. Di mana sih AC sama BD? Ini ya, diagonal sisi alas ya. Dia memotong si titik P juga gitu kan. Ya, nah terus maka bisa dibilang bahwa si garis AC itu tegak lurus juga sama PQ, sama BD juga sama. Intinya apa sih Bu? Kalau ada sebuah garis ya, ada sebuah garis nih, siapa namanya PQ ya, kita anggap si PQ. Si PQ ini tegak lurus dengan sebuah bidang, kita di sini melihatnya si bidang alas, maka si PQ ini boleh digeser-geser. Boleh digeser-geser, dia tetap akan tegak lurus dengan bidang itu, dengan bidang alas ya. Jadi kalau Bu Lina ganti nih, bukan ganti, geser. Misalnya Bu Lina geser nih, misalnya di sini ada Q aksennya, di sini ada P aksennya, ya. Ini misalnya Q double aksen gitu, terus yang ini juga P double aksen, dia juga pasti akan tegak lurus dengan bidang alasnya. Gitu, karena dia sejajar sama si PQ. Kayak gitu. Jadi PQ itu sebenarnya bisa jalan-jalan tuh dia, bisa jalan-jalan. Pokoknya bidang yang melalui
PQ itu juga pasti tegak lurus sama bidang bawahnya. Bu, boleh nggak kalau aku PQ-nya geser ke belakang tuh ke arah HD? Boleh. Boleh. Kalau kamu geser ke belakang juga nanti pasti akan sama tegak lurus sama bidangnya. Bu, boleh dimajuin ke arah BF? Boleh. Gitu. Nah, intinya kayak gitu. Itu ada tegak lurus bersilangan ya. Udah bersilangan maksudnya punya titik potong dan dia posisinya bagus gitu ya, itu tegak lurus. Nah, seperti itu adalah konsep dari garis ke bidang ya. Ada garis yang tadi tuh yang sejajar ya, motong sejajar, ada yang motongnya tegak lurus. Oke. Nggak usah dibikin note ya, intinya kayak gitu. Insya Allah kita udah paham, sama-sama paham. Oke, next. Ada yang mau ditanya dulu nggak? 14 sampai 16? Enggak. Oke, lanjut. Minta tolong Jabar buat baca. 1.7. Ya, Bu. Yang Gambar agak di samping kenceng ya, menunjukkan Bang. bahwa titik garis BD adalah garis potong antara bidang ABC, D, dan BD HF. HF. BD pada ABCD. ABCD dan BD pada BDHF. Garis BD disebut garis persekutuan atau garis tumpuan. 2. Lanjut. Garis PQ adalah garis persekutuan atau tumpuan bidang ACGE dan BDHF. Maka kedua bidang ACGE dan BDHF Berpotongan ya. Ya, jadi ini posisi bidang sama bidang ya. Bidang dengan bidang, kita lihat ya di contoh yang pertama, dia bidang diagonal yaitu bidang BDHF dengan bidang alas. Maka ada garis sekutu. Ya, kalau ini udah bukan lagi titik karena bidang sama bidang maka turunannya tuh si garis ya, bukan titik. Nah, ada garis tumpu namanya atau kita bisa sebut sebagai garis persekutuan. Yang mana sih? Ya, berarti garis yang dimiliki oleh kedua buah bidang. Nah, dalam kasus ini yaitu si garis BD tadi. Nah, kalau untuk bidang yang sama-sama tegak ya, yaitu dua bidang diagonal yang contoh kedua, maka yang mana garis tumpunya atau garis sekutunya yaitu yang ini nih, yang PQ. Yang lagi-lagi garis yang dimiliki oleh kedua buah bidang. Insya Allah jelas ya tentang berpotongan ini. Nah, kemudian dilanjutkan dengan bidang sejajar nih, nggak usah dibaca ya, Bu Lina langsung simpulkan aja. Artinya apa? Kalau dua bidang sejajar, maka garis-garis yang ada di dua bidang itu ya pasti akan saling sejajar. Contohnya adalah di gambar yang ini. Di gambar yang ini itu bidang ABCD. Ya, di bidang ABCD, punya pakai biru aja biar nggak gitu mentereng. Ya, ini bidang ABCD itu sejajar dengan bidang EF, G, H. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ngomongin sejajar cukup pakai double slash aja ya. Jadi ABCD ini sejajar dengan EF, G, H, maka seluruh garis yang ada di ABCD pasti juga akan sejajar dengan seluruh garis yang ada di EF, G, H. Gitu. Paham sampai sini? Kalau posisi bidang sama bidang ada apa? Ada yang memotong dan ada yang sejajar. Nggak ada yang bersilangan, nggak ada ya. Kita bersilangan tuh khusus untuk si garis sama garis. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanya nggak? tanda garis miring 2 Bu tadi, Bu? Double slash yang ini namanya sejajar. Oke. Ya, itu namanya sejajar. Ada lagi yang mau ditanya? Ini garis apa namanya tadi? Garis tumpu ya. Garis tumpu atau garis sekutu. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, kita terakhir, berarti nanti kita bisa kuisis kayaknya nih. Di kelas ini bisa kuisis insya Allah ya. Nah, Bu Lina mau kasih tahu ke kalian ya tentang karakteristik kubus dan ini penting kiranya teman-teman pahami gitu ya. Kenapa? Karena
ini bisa memudahkan kita di perhitungan ke depannya untuk mengetahui jarak ya, baik itu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang, jarak garis ke garis, jarak garis ke bidang, dan yang terakhir adalah jarak bidang ke bidang. Yang paling susah tuh, hardcore-nya adalah di jarak bidang ke bidang. Untuk bidang yang bersilangan ya, kalau bidang sejajar mah gampang. Bersilangan atau berpotongan yang tadi tuh, itu rada-rada tuh memang. Cuman nggak apa-apa, nanti kita bisa belajar. Nah, kenapa sih Bu Lina kemarin di pertemuan pertama pernah bilang ya, dalam geometri ruang ini kita biasanya menggunakan kalau nggak balok kubus. Tapi mostly banyak banget itu yang pakai kubus. Kenapa? Karena kubus ini istimewa. Ya, nanti Bu Lina kasih link ya. Bu Lina tuh menemukan video TikTok yang dia ngasih tahu tuh kayak diagonal sisi, diagonal ruang, bahkan ada yang sampai terusnya sampai yang akar 9 gitu. Cuman Bu Lina nggak minta sih kalian untuk tahu itu semua. Cuman 2 aja yang kalian harus pegang, diagonal sisi sama diagonal ruang. Minimal itu. Minimal itu kalian pegang, nanti insya Allah akan memudahkan. Oke. Dalam kubus ABCD, ya, kita kan mengenal ada 2 diagonal ya tadi ya. Ada diagonal apa? Sisi. Betul, ada diagonal sisi dan ada diagonal Ruang. Jika sebuah kubus memiliki panjang rusuk A, rusuknya kubus itu misalnya sama dengan A cm, maka diagonal sisinya adalah A akar 2 cm. Diagonal ruangnya adalah, ada yang bisa, ada yang ingat, ada yang pernah lihat, ada yang bisa nebak? Diagonal ruangnya apa? A akar 3 cm. Dah, ini aja. Pegang ini aja. Insya Allah akan memudahkan kita. Ya, jadi nanti ketika kita ngelihat, oh ini diagonal sisi, maka kalian nggak perlu ngitung pakai Pitagoras, langsung bilang, oh ini mah misalnya 7 akar 2 Bu, gitu. Kenapa 7 akar 2? Karena dia diagonal sisi. Pakai kalian ngomong kayak gitu aja, ketika Bu Lina udah ngajarin ini, itu udah oke, nggak usah, nggak apa-apa, nggak usah pakai coret-coretan, nggak apa-apa. Karena Bu Lina paham, kita sama-sama paham tentang itu. Nah, contoh ya, contoh. Contoh misalnya kubus di samping Bu Lina nih, si ABCD punya rusuknya 10 cm. Ya, maka panjang AC berapa? Berapa Kak? Berapa Bang? 10 akar 2. 10 akar 2. Kenapa? Kamu boleh nih langsung nih nulis 10 akar 2 Bu. Boleh, tapi kasih keterangan apa? Dia diagonal sisi. Nah, Bu Lina akan meloloskan kalian tanpa coret-coretan, nggak apa-apa. Paham lah Bu Lina. Bu Lina paham. Gitu ya. Kelihatan ya diagonal sisi ya. Kalau Bu Lina tanyanya si HB? HB berapa HB? 10 akar 3. 10 akar 3. Nah, kenapa? Tulis dia Diagonal ruang. Nah, ini boleh kalian pakai karena dia kubus. Beda urusan kalau dia balok. Nah, kalau balok, ya mau nggak mau, suka nggak suka ya, kita harus bikin Pitagorasnya. Cari segitiga bantuannya yang mana. Kayak gitu. Satu lagi ya, coba misalnya Bu Lina punya ini nih, punya EC nih. Mana sih? Di sini deh ya. EC. Nah, terus di sini nih ada titik potong nih. Taruhlah titik O. Oke, titik O ya. Mana sih O? Nah, titik O. Bu Lina nanya nih, EO berapa ya? EO ya? EO berapa ya? Dan tahu nggak EO berapa? 5 akar 3. Tahu dari mana? 5 akar 3. Ya, soalnya itu setengah jalan. Setengah jalan, benar. Jadi kalau misalkan kita, itu tadi, karena dia kubus, sisinya itu, rusuknya itu sama ukurannya,
maka nanti perpotongan diagonalnya itu juga bagus. Perpotongannya ya pasti setengahnya. Perpotongan diagonal loh ya, setengahnya. Maka benar tadi, EO adalah setengah kali 10 akar 3, yaitu 5 akar 3, setengah kali 10 akar 3. Ya, yaitu 5 akar 3. Itu karena dia setengahnya diagonal ruang. Udah kayak gitu. Oh, sekali lagi deh, Bu. Sekali lagi. Oke, sekali lagi. Sekali lagi misalnya, di sini ada DB, misalnya di sini, terus di sini ada sebuah titik apa namanya sekutu, misalnya di sini M, berarti MB berapa MB? MB berapa MB? Jalannya kayak tadi ya. Apa? Setengah Setengah, benar, kali kali 10 akar 2. 10 akar 2, cakep. Jadinya apa? 5 akar 2. Kalau ditanya kenapa? Karena M itu titik tengahnya, titik tengah si BD. Ya, oke, gampang ya insya Allah ya. Oke, misalnya Bulina balik deh. Bulina balik nih, Bulina balik ya. Contoh yang kedua misalnya sebuah kubus PQRSTUVW memiliki panjang diagonal ruangnya adalah 7 akar 3. Maka panjang sisinya berapa? 7, cakep. Jadi bisa ya, kalau misalkan nanti dibalik-balik boleh ya. Boleh, bisa ya. Bisa dong. Bisa, insya Allah bisa. Oke teman-teman, itu dia materi hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Insya Allah materi ini akan Bulina share di e-learning. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Ada nggak? Aduh, kelihatan ya. Ada nggak yang mau ditanyakan? Nggak ada? Nggak ada. Kita coba quizzes yuk. Bukan yang ini berarti. Yang mana gimana tuh back-nya? Quizzes ya. Nanti Bulina linknya taruh di itu. Kita lihat. Saya kelas sebelah kemarin, yang kemarin Bulina nggak bisa. Oke, mana. Geometri ruang. Oke, ini. Masih ingat kan ya cara main quizzes ya? Cuman ini nanti next soalnya Bulina ngasihnya manual. Oke, continue. Kita silahkan ke HP-nya di-share aja kali ya ininya. Copy, masukin ke grup ya. Mana grupnya? 12 IPA. Dah, tinggal diklik. Namanya yang benar ya, jangan macem-macem ya. Nanti Bulina bingung. Copy. Copot. Yuk, silakan. Fajar Satrio masuk, Panca masuk. Yuk, Najma masuk. Ada berapa nih rakyatnya tadi masih on? 10 orang. Oke. Afwan, Jabar baru 5. 5 lagi yuk. Bila masuk. Epita, Windy. Oke, Windy masuk. Pita, Lukman. Oke, Lukman masuk. Pita belum, Pita. Andika. Baru 8. Elvita. Andika. Elvita sama Andika nih. Bentar Bu, saya masih muter. Oh, masih muter. Siap. Andika masih muter juga nggak? Hati-hati pusing ya. Jangan muter-muter lah. Bentar Bu, lagi ini. Tinggal diklik aja itu. Tinggal diklik yuk. Bulina ikutan juga deh. Jangan, nanti internetnya nggak stabil lagi. Oke, ayo. Pindah ruangan kalau internetnya nggak benar. Ayo. Bu, saya lagi loading, lagi nulis nama Bu. Oke. Gitu. Ingat-ingat ya tadi ya, potongan tuh apa, silangan tuh apa.
Oke, Andika masuk, tinggal Pita. Ayo, ayo. Kalau Bu Lina start nanti berarti Elvita langsung nge-start gitu ya? Oh enggak sih? Iya ya? Bu Lina juga udah lama banget nggak pakai quizzes nih. Ayo. Bu Lina start ya. Bismillahirrahmanirrahim. Let's go. 3, 2, 1, go. Apa? Benar atau salah? Kubus itu dimensi 3. Ya. Nggak baru 3 orang nih. Masa nih baru 3 orang nih? Yang jawab nih. Ayo jawab dong. Baru 5 orang nih. Oh iya, waktunya berjalan ya. Tuh, 1. Ya, time is up. Sorry. Oke. Leaderboard. Nah, per 1 nih. Oke. Ini cepat dan tepat ya. Masih ada yang salah ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin salah ini kali. Next question ya. 3, 2, 1. Question selanjutnya. Benar atau salah bahwa kerucut merupakan benda putar dari setengah lingkaran? Kerucut. Nah, jangan salah ya. Kerucut. Benar atau salah? Oke. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sorry. Time is up. Ada 2 orang yang nggak menjawab nih ya. Langsung ketahuan. Wih, naik ya. Najma naik. Nabila naik. Oh my God. Benarkah? Cuma 1 yang benar? Jawabannya benar atau salah sih? Kerucut? Salah. Jawabannya salah. Oke, next ya. Go. Benar atau salah bahwa silinder merupakan bidang putar dari bidang datar segi 4? Nah, bayangin tuh kemarin ya. Materi kemarin masih. Ting tung, ting tung, ting tung. Time is up. Ya, ada 1 yang nggak jawab. Tapi kayaknya lebih 1 nih orangnya. Enggak ya? Oke, kita lihat. Wih. Najma memimpin dari, oke, ada 4 orang benar, 6 orang salah. Masih banyak yang salah ya. Jawabannya apa? Benar ya. Jawabannya benar. Segi 4 ya silinder. Oke, next. Kita harus move on. Benar atau salah, kubus, balok, prisma, dan silinder merupakan bangun ruang sisi datar? Hati-hati. Ada silindernya. Oke. Kita lihat. Oke, ada pergeseran ya. Fajar, Jabar, sama siapa tadi tuh? Oke, 3 orang salah ya. Gak apa-apa. Next ya. Oke, benar atau salah? Loh. Oh, ini. Prisma, piramida, limas, kubus, silinder, tabung, kerucut, bola adalah bangun ruang. Oh, dia ngomongnya bangun ruang doang ya. Ini Bu Lina ngomong kayak gini, komentator berisik ya. Maaf ya, biar seru. Oke, udah jawab semua ya. Kayaknya ada yang double tadi namanya. Oke, nah. Oh, naik. Alhamdulillah. Vita sama Panca naik. Next ya. Oke, 3, 2, 1. Benar atau salah? Melalui 2 buah titik yang tidak berimpit, hanya ada 1 garis lurus. Nah, tuh kemarin dijawab. Tuh kemarin. Ya, 2 buah titik, ada 1. Hanya ada 1. Oke, jawabannya benar atau salah, yuk? Jawabannya apa? Benar. Oke, next ya.
Wis, naik Panca sama Windy. Lanjut. Melalui dua buah garis yang sejajar hanya ada dua bidang datar, sorry. Melalui dua buah garis sejajar ada dua bidang datar. Nah, itu dia tuh. Ada kecohannya di sana ya. Ting tung. Oke, question nomor 7. Jawabannya salah ya. Next biar cepat. Oke, Panca naik tuh. Dari posisi 2. Ah, itu dia tuh. Kubus ABCD memiliki 6 bidang datar. Benar gak tuh? Ini pelajaran SD sih sebenarnya ya. 4, 3, 2, 1. Jawabannya apa ya? Benar ya? Oh, kebangetan nih kalau masih ada yang salah. Ada nggak sih? Kepo nih Bu Lina nih. Ada yang salah nggak nih? Ada nggak yang salah? Ada loh yang salah loh. Ini gimana nih? Keselip apa gimana nih? Salah mencet kali ya? Mencet, Bu. Salah mencet. Pilihlah rusuk tegak yang termasuk ya. Jadi kamu checklist semua rusuk tegak yang termasuk ke sana. Habis checklist ada tombol panah ke kanan. Itu untuk ngokein. Oke? Klik dulu yang termasuk, habis itu kamu okein tuh tanda panah kanan. Cuma satu yang ngejawab. Mau di restart gak nih? Kecepatan, Bu, waktu itu. Kecepatan. Cepetan Bu, waktunya Bu. Oke. Kita restart ya yang jawaban yang tadi ya. Kecepatan ya waktunya ya. Oke, baik. Ya ketahuan dong jawabannya. Oke, emang boleh kecepatan ya? Sorry. Ya udah, sekarang udah tahu jawab pertanyaannya. Ya, ulang lagi. Konsentrasi. Kamu pasti bisa. Kamu bisa. Kamu pasti bisa. Ya. Ini mana waktunya nih? Masih jalan waktunya. Perasaan lama ya? Oke. Apa harus di next ini? Oke, next ya. EDHF garis yang, nah tuh tadi tuh kita udah latihan tuh. Ya, yuk EDHF nih, EDHF. 3, 2, 1. Oke, injury time ya Andika ya. Next. 5 soal lagi ya. Maaf ya, keambil waktu istirahatnya 5 menit ya. Next. BG, BC. Nah, BG, BC. Tuh. BG, BC. BG, BC. Oke, next. Wih, Jabar naik. Next. F, G, E, H. Demen deh ini Bu Lina sama musiknya. Bikin deg-deg jer. Ya, time is up. Next ya. Oke. Next. E, A, B, D. 2 garis yang E, A, B, D. E, A, B, D. E, A, B, D. E, A, B, D. Oke.
Next. Satu. Mulai. Wih, Afan menyalip nih ya, posisi 4. Jarak bidang ABFE dan CDHG diwakili oleh garis yang mana ya? Dua bidang yang saling apa tuh? Oh, 3, 2, 1. Oh, waktunya cepet banget ya, Bu Lina ya. Cuma 10 detik. Yan. Lanjut terakhir, insya Allah yang terakhir. 3, 2, 1. Oke, bidang BDHF dan AEGC adalah dua bidang yang saling apa? Ya. Oke, gampang ya. 5, 4, 3, 2, 1. It's done. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah selesai. Do you want to... Oke, tadi dulu lihat dulu ya. Lihat dulu nih perolehannya. Yes? Oke, terima kasih banyak teman-teman. Itu nanti Bu Lina bakalan mengkonversi nilai ini menjadi nilai latihan yang pertama ya. Quizisnya menilai pemahaman yang kemarin. Oke, mohon maaf Bu Lina sudah mengambil waktu kalian. Di sini overview-nya nanti aja. Oh, kita lihat siapa juara satunya. Ya. Oke, juara satunya Fajar, juara keduanya Panca, dan juara ketiganya Najma. Oke, selamat buat kalian bertiga. Yang keempat Jabar, yang kelima Afan, dan 5 besar ya itu ya. Nanti ada yang mau ditanya? Nggak ada ya, insya Allah jelas ya. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kita ketemu lagi besok. Bu Lina akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya, Bu. Yep. Betul. Silahkan live. Pergi di hari Minggu. Teteret, teteret. Hmm.